Nah, tapi ini bisa jadi bukti nggak sih? Bisa jadi bukti bahwa memang Israel yang melakukan serangan itu gitu. Ya bisa, cuman Tapi tadi ya itu tadi ya, hasil ICC pun presiden. juga nggak berani tegas sama Israel gitu ya, Iya. masalahnya. Nah, Ya, ada liputan dari wartawan TV luar ya di sana, di titik apa namanya? Di titik patroli anggota TNI Unifil yang kemarin diserang itu. Kita lihat dulu, ada liputannya, teman-teman. Nah, di situ katanya pas lagi live report ini ada apa tuh namanya? Ada drone Israel di situ. Kita lihat. At Al Amriya, which this morning was subjected to Israeli artillery shelling. The attack killed one soldier and injured two more. The attacks from the Israeli army have been escalating since yesterday. They attacked a UNIFIL convoy, killing one peacekeeper yesterday. They attacked another UNIFIL convoy about an hour ago. And also about an hour ago, they attacked a civil defense center, another civil defense center, down the road here in Al Mansouri. Where we're standing, now they're shelling. They're shelling now, and there's an Israeli drone flying up above us. They're shelling. Ngeri juga ya, pas dia lagi laporan di atasnya ada drone. iya. Nah, tapi ini bisa jadi bukti nggak sih? Bisa jadi bukti bahwa memang Israel yang melakukan serangan itu gitu. Ya bisa, cuman Tapi tadi ya itu tadi ya, hasil ICC pun juga nggak berani tegas sama Israel gitu ya, Iya. masalahnya. tegas sih, cuman itu bang, ketika apa ya, si yang diburu itu berada di mana? Kalau di negara-negara anggota Statuta Roma bisa ditangkap, di luar itu nggak bisa. Oh, kalau misalnya dia masih di dalam nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa diperlakukan kayak Maduro di Venezuela gitu ya? Kalau itu kasus lain. Ini kan sebenarnya apa namanya? Kejahatan kemanusiaan kan ini malah kan sebenarnya. Kejahatan kemanusiaan, bahkan kejahatan perang. Oh iya. Ya. Jadi kan harusnya bisa lebih tegas lagi dong, maksudnya ICC itu terhadap ini. Kalau Iya. kalau Maduro, ya kita mundur ke Maduro yang Venezuela. Maduro kan kasusnya tudingannya narkoba kan? Narkoba. Nggak ada kejahatan perang, nggak ada kejahatan Bukan. kemanusiaan kan dia? Dan tuduhan itu masih debatable. Itu pun masih debatable kan? Iya. Nah, tapi Amerika langsung gercep gitu ya, gerak cepat nerjunin ini. Nah, kebetulan si tentaranya Venezuela juga lemah, akhirnya dengan gampang di-capture ke sana gitu ya. Dan itu malah menurutku, kalau ICC mau adil, yang harus salahkan Amerika. Untuk kasus Venezuela itu? Iya, karena dia melanggar Teritori, malah kedaulatan ya? dan menangkap seorang presiden yang berdaulat itu salah. Itu pihak PBB melarang. Nah, tapi kenapa sih ini kesannya nih PBB ini lemah banget kalau terhadap Amerika dan Israel? Iya nggak sih? Iya, emang faktanya kayak gitu sih ya. Iya. Jadi, Kenapa? Memang apa karena dulu dia yang bikin atau gimana sih? yang bikin itu yang sekarang punya EVT itu. Veto itu kan? Iya. Iya. Amerika, Inggris, China, Rusia, sama satu lagi mana? Liman. Amerika, Inggris, Rusia, Cina, sama satu lagi. Prancis. Ya. Nah, kalau sama yang lain, PBB kayaknya nggak setunduk itu sama Amerika kan? Masalahnya PBB ini menurutku badan yang bermasalah juga. Begitu. Nah, ini bermasalahnya di mana nih PBB ini? Harusnya penjaga perdamaian itu PBB, mandat PBB. Ya. Faktanya anggota Dewan Keamanannya yang justru melakukan agresi. Dalam ini contoh Amerika ya. Amerika itu kan anggota tetap DKPBB. Ya. Dia harusnya jadi ujung tombak menjaga perdamaian.
faktanya dia adalah agresor. Nah, Sialnya lagi, hmm, sebagai anggota tetap dia mempunyai hak veto. Negara-negara pun nggak bisa nyegah dia melakukan sesuka hatinya, nggak bisa. hmm, Mau menjatuhkan resolusi, hak vetonya digunain. Nah itu kan kemarin ada usulan dari negara-negara non anggota tetap ya, kayak Turki, kayak negara-negara Asia atau Amerika Latin, bahwa sudah saatnya PBB ini direformasi. hmm, Udah lah, nggak usah ada hak vetoan, karena itu benar-benar badan yang nggak adil itu. ya, Mana mungkin ada agresor nggak bisa dihukum karena dia punya veto kan gitu. ya itu ya. Misalnya di situ. Nah, tapi usulan reformasinya si PBB itu sejauh mana? Ditolak-tolak terus atau nggak, bahkan diusulkan pun belum gitu? Sejauh ini cuman ya retorika di media sih, belum ada respon apapun. Belum ada omongan, maksudnya ketika sidang umum PBB kemarin juga kayaknya terhadap, ya kan, yang waktu ada Prabowo juga ke sana kan ya? Iya. Tapi itu Ini penting juga. terhadap serangan Israel di Gaza kayaknya gitu-gitu doang gitu loh. Maksudnya nggak ada yang, ya Indonesia termasuk berani ketika itu ya ngomongin soal serangan itu kan. Tapi kayaknya yang lain kayaknya gimana gitu ya. Iya. Maksudnya ya udah, ini ya kayaknya bisa jadi itu tadi kalau menurut Turki ya kan, Iya. nggak adil, mendingan dibubarin aja atau gimana? Bubarin, harus direformasi. Hmm. Udah diadil lah gitu, nggak ada veto, nggak ada dewan tetap kalau mau jalannya. Ya. Bubarin tuh Dewan Keamanan PBB, bentuk yang baru, tapi juga bukan itu yang board of peace-nya Bukan ya? Donald Trump juga. Kalau Donald Trump kan bikin board of peace, Ya. katanya karena PBB nggak jalan. Heeh. Tapi nggak gitu juga sih solusinya. Faktanya nggak banyak negara yang mau gabung board of peace ya, Nggak semuanya ya. karena bermasalah juga. Ya ini memang itu tadi ya, PBB ini juga posisinya benar perlu Reformasi. dulu ya, untuk bisa menegakkan keadilan bagi keseluruhan, lebih berani ke Itu pernah disuarakan, Israel, lebih berani ke mana gitu ya. reformasi itu pernah disuarakan di eranya Menlu Retno, Sultan Marsudi. Udah saatnya direformasi. Kemudian dari Turki Presiden Erdogan Itu juga ngomong. juga senada. Emang saatnya direformasi. Udah nggak relevan lah kondisi sekarang ini. Ya. Nah, Sobat Sindo, menurut Sobat Sindo seperti apa nih? PBB ini perlu direformasi biar lebih berani lagi, biar lebih tegas lagi dalam menjaga perdamaian dunia, atau seperti apa? Nah, kita tunggu komen Sobat Sindo ya di kolom komentar. Kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini. Ketemu lagi di komen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.